Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Udah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Udah pada siap ya belajarnya? Buku tulis sama pulpen udah disiapin belum? Sudah, oke, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kerjasama ekonomi internasional. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Adel? Adel hadir. Bian? Bian hadir. Cika? Cika hadir ya. Rizky? Rizky hadir. Pada hadir semua ya pada minggu ini. Alhamdulillah pada sehat-sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberitahu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional di sini merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang melibatkan atau yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara yang saling menguntungkan. Nah, untuk kerjasama ini dapat melibatkan dua negara atau bahkan lebih. Nah, dari kerjasama tersebut dapat memunculkan sebuah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, manfaatnya yang pertama meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua yaitu memperluas lapangan kerja. Yang ketiga mendorong transfer teknologi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu memperluas pasar. Nah, untuk selanjutnya adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional di sini berdasarkan apa? Ada yang tahu? Oke, yang pertama di sini yaitu berdasarkan jumlah negara. Nah, berdasarkan jumlah negara yang pertama terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kerjasama ekonomi bilateral di sini di mana kerjasama ekonomi yang mengikat dua negara dengan suatu perjanjian bahwa negara tersebut atau masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi bahkan politik secara timbal balik yang saling menguntungkan. Selanjutnya kerjasama ekonomi multilateral. Nah, kerjasama ini merupakan kerjasama ekonomi yang mengikat antar beberapa negara dengan suatu negara yang melibatkan politik atau kebijaksanaan secara internasional. Nah, selanjutnya berdasarkan letak geografis. Nah, berdasarkan letak geografis di sini yang pertama yaitu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi yang di antara beberapa negara yang berada di mana? Kalau kerjasama regional yang berada di satu kawasan. Contohnya apa? Contohnya yaitu ASEAN dan
APEC. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional di sini kerjasama antar negara yang diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia. Nah, contohnya itu apa? Contohnya WTO dan IMF. Selanjutnya, kerjasama ekonomi antar regional. Nah, kerjasama ekonomi antar regional ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya itu ASEM atau Asia European Meeting dan APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Selanjutnya, berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Nah, berdasarkan lapangan usahanya di sini contohnya kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan di bidang yang sama, kesamaan di bidang usaha yang sama. Contohnya apa? Contohnya OPEC. Adapun berdasarkan tujuannya yaitu kerjasama yang dilatar belakangi karena memiliki tujuan yang sama. Contohnya yaitu lembaga ILO. Adapun lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, yang pertama yaitu APEC, yang kedua EO, yang ketiga ASEAN, yang keempat ADB, yang kelima IDB. Nah, dari materi kerjasama ekonomi internasional di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, baik, bagus. Jika sudah pada paham semua, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas di sini kalian kerjakan di rumah, yaitu kalian mengerjakan soal latihan halaman 120. Nah, nanti tugas tersebut dikerjakan di buku tulis kertas selembar. Nanti kalian tulis jawaban yang benarnya saja, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan nanti dikumpulkan ke Ibu. Jadi di sana itu ada 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran kita kali ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini untuk kesimpulannya Ibu sudah membahas nih dari tadi. Yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir apa? Ya, benar, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, dari materi pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami dengan baik mengenai kerjasama ekonomi internasional. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa tanyakan ke Ibu mana yang kalian belum pahami. Selanjutnya, Ibu rasa cukup sekian pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.